zidni ilma warzuqni fahma waghfir li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas saya menerangkan tentang sholat. Kemarin baru syarat sebelum sholat. Sekarang sudah masuk tentang sholat ya. Sebelum saya masuk tentang sholat, saya ingin membacakan hadis ceritanya wong sing salat nanti ping telu ditolak karo Kanjeng Nabi. Tak bocor hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya saat temani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala masuk sapa Nabi al masjidah ing masjid, tapi Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, bukan Masjid Al Aziz, bukan. Itu ketekanan Nabi ini. Masuk setelah Nabi di dalam, pada khala rajulun fasolah. Pada khala muka masuk sapa rajulun lanang fasolah. Nabi di dalam, ono wong lanang teko anggap bae adit nangis. Adit tapi di Mekah Subanan. Terus panjen foto mani adit ya langsung mlebu masjid sholat. Orang terus guyon muga. Sholat, setelah sholat summa ja'a teko sapa rajul fasallama uluk salam sapa rajul. Jadi ketika sholat selesai langsung suwan Kanjeng Nabi. Ya kaya adit nol. Assalamualaikum. Salam sapa nang Kanjeng Nabi. Terus parodda mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin diterangkan menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ono salam sing gak wajib dijawab rek. Ono. Kapan? Ini aku salam pas sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo dijawab. Waalaikumsalam. Agak genah ini. Terus setelah itu Nabi setelah uluk salam sama Nabi dijawab pakola dawuh sapa kanjeng Nabi irji dit beliau pasolni sholatone. Jadi ditolak sholatnya sama Nabi itu. Jadi Nabi itu kalau ada di masjidnya orang salat memperhatikan. Diperhatikan. Ketika dia suruh salam, dia sholat. Kalau kanjeng Nabi, dit balik sholatone. Bis, tadi gimana toh sholatnya. Terus setelah itu Nabi mengatakan Pak inna kalam tusolli. Awakmu iki urung salam. Potonganmu salat tapi awakmu urung salat. Naudzubillah ya. Aku kepingin duwe santri masyarakat ojo sampai sholat tapi ditolak. Yes, iki bisa ya. Terus pas sholat, adit sholatnya. Setelah adit itu sholat, terus datang sapa adit pasalan mongko salat salam sapa adit anak Nabi kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi irji balik pasolli salatone. Dan ini salat yang kedua. Cara zuhur adit di salat pirang rakaat? 8 wis. Mau papat bersalat assalamualaikum waalaikumsalam balik tak tolak. Baru
Fa innaka lam tusalli aw urung salat. Karena salat nih bersalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik. Awakmu urung salat. Wis pimpidu wis ya. Terus bareng ngono irji pasolat. Fa innaka lam tusalli salasa. Yang ketiga, adit sholatnya. Ketika sholat, selesai sholat, adit suara kanjeng Nabi Malik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik awakmu urung salat salatannya. Berapa kali? 3 kali. Ayo. Terus akhirnya apa? Nabi adik wis katok bang. Pinter loh. Aduh, gak cocok nih ini. Terus air nikmatul ini nanti ini sambar. Ma walladhi ba'asaka bil haq ma uhsinu ghairah. Demi zat yang mengutus panjenengan dan Nabi. Ma uhsinu ghairah. Kula boten saged ngabikno salat sakliyane wong niku. Banyak kula sedul. Jadi salat kula nggih ngoten niku. Cara dibalik kula niki wong gundan malah. Salat kula nggih niku wong niku. Apol paling apik salat kula nggih ngoten niku. Kula nyuwun ten panjenengan fa'alimni jenengan ulang, jenengan warai kula salat. Iki lho wong apik ya. Nik gak iso matur. Nik gak iso matur. Ojo meneng. Ojo jangan kamu mengatakan dia adalah mutiara. Mutiara apa? Gak iso kok mutiara. Gak iso, gak iso ya takok. Jadi sahabat ini sudah 3 kali sholat ditolak. Walladhi ba'asaka bil haq, demi zat yang mengutus kamu dengan benar. Tolong panjenengan, kula boten saged nabi sholat niki. Kula namung nyuwun ulang panjenengan. Bakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Ini nanti langsung saya masuk rukun ya. Cara Nabi ini ulang ini. Bakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi. Idza kunta lamun wis ngadeg sapa sira ila sholati maring salat pakabir. Mojo takbir. Ayo mojo takbir piye? Allahu akbar. Anu roh hidup apa mati? Bani panjang apa pendek? Pendek. Allahu Akbar. Dan tidak boleh punya terlalu mantap. Allahu. Tetap tipis. Allahu Akbar. Akbarnya pendek, jangan panjang. Rohnya harus mati. Sudah. Kemudian kalau sudah takbir, iqra ma tayassara minal ma'aka minal Qur'an. Ni awakmu wis ngadeg, wis takbir, mucowo saisomu nang isini Al-Qur'an. Tapi kanjeng Nabi diulang maca Fatihah. Nah, Fatihah ini jangan sampai ada masyarakat sing keliru nih maca. Iki ulangan kanjeng Nabi ya, nek wis bareng ngadeg lagi takbir. Ojo sik lungguh takbir lagi ngadeg. Ya bener to. Ngadeg kosi lagi takbir. Terus maca apa yang kamu bisa. Saiki umpama ono wong karantena urung iso maca Fatihah, ya saisomu. Allahu Akbar. Iso ini baca Yasin. Itu kan kira-kira 54. Allahu Akbar.
Dilarang Pak Kulo Yasin derek saged Pak isone no. Jadi malaikat gendeng gitu. Ya. Supaya ini ikra mata yasan ya. Tapi karena ini kamu sudah belajar, selain kamu bisa yang kamu baca tadi, kamu harus belajar Fatihah. Sudah. Yang kedua, nek wis maca Quran utawa maca Fatihah, sumarka hatta tatma'inna raqiqa. Awakmu nek wis maca Fatihah, rukuk ya. Rukuk hatta tatma'inna raqiqa. Nanti awakmu tenang dadi wong rukuk. Ngono. Makanya aku nyawa mau tarawih ngomongin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki cak opo? Gak iso. Aku gak terima itu. Artinya ini, awakmu udah ulangan dengan Nabi. Nek wis Fatihah bener, awakmu rukuk tapi rukuk sing tumaknina. Allahu Akbar, lurus sirah karo geger. Nek kiai kuning mulang biyen. Contohin lurus, coro awak mau diwai pring dhuwur antara sirah karo geger ora jeblok. Coro diwai blabak ditumpaki rata. Nek sik, nek kadang ngono, saking mantep rukuk tangane teko sikil. Jangan koyo Allah. Ya, enggak. Nah, standar ini kotor korip ya, standar kotor korip. Ruku itu yang standar. Pokoknya angger tanganmu nyekel apa jenenge? Dekul, itu standar. Tapi ojo bojo isi nyekel gak iso. Ini loh. Gitu. Ini bakal pas. Itu standar. Jadi hatta tatma'inna raqiqa. Sus sumarfa kari-kari tamio sapa sira hatta tak tadilah sehingga cecek sapa sira ko iman hale ngadeg. Ketika kamu berrukuk kudu i'tidal, makanya pakai i'tidal. Kudu ngadeg ngadeg bener. Ojo sampai Allahu Akbar Allahu Akbar. Ikut jenenge salat tak sam. Lebih sam. Orang kenek menunggu. Makanya aku kadang-kadang kalau anak-anak santriku ini awal Masya Allah sholat tak tekoni ya benar jawabannya. Awak menit sholat kok gelis gitu. Dan terus putih tak pasal jadi apal lo. Aku yura nyala lo. Le awak mau apal. Tapi ini standar. Hatta ya tadilah roh apa? Ko iman bis. Setelah itu Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidah. Bermono ni awakmu berngadeg sujud, tapi sujud tatma'inna sajidah. Sampai awakmu iki sujud sing tumanina. Sujud. Dan sujud itu rukuni ono bareng. Rukuni sujud siji batu, loro kedua tangan, 3, 4 adalah 4, 5 dengkul karo dengkul, terakhir 6, 7 ujung jari-jari dengan ujung jari-jari kiri dan berarti ini kudu bareng. Kok gantian berarti tidak sah. Contoh mamanya awak mau sujud badu ini nemplek si kiri munggah. Lainnya awak mau neneng gini gak coba kamu sekali-kali ke kota-kota itu atau di masjid-masjid umum itu. Kalau kita ngomong dia salah.
Ya tapi yang ngono baju ini plek sikile Juga. sikile ini plek baju Juga. ya wis gak persis timbangan. Ini bener nih ya, kata tatma'inna sajidah. Wis summarfa hatta tatma'inna jalisa. Ini bersujud pertama tangiyo lungguh sing tumanina. Gitu. Ini ulangannya Kanjeng Nabi loh. Saya belum membaca rukun sholat. Tapi Nabi ini dawuh ngoten niku. Summasjud hatta tatma'inna sajida summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Dawuh ini dawuh Kanjeng Nabi gini. Wis ni aku wis mulang koyo ngini. Jadi ni sholat ni praktek sholat ojo patang rakaat rek kesuwen. Ni sak ni Kanjeng Nabi ni praktekno sak rakaat iki. Sak rakaat. Gini loh. Matur. Takbir. Bertakbir, ruku, berruku, sujud, ya, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, kerjakanlah seperti ini seluruh sholat. Makanya aku pernah cerita Masjidil Haram itu sholat tercepat sejak Nabi sampai sekarang. Sholat subuh kemarin itu karena musim hujan katanya itu 17 menit. Sholat subuh 17 menit. Itu tercepat sejak Nabi sampai sekarang. Gara-gara pas sholat subuh, alhamdulillahirabbil alamin, udah terus. Cara awakmu merayu pokoknya. Kono kan gak mau atap ya, gak mau atap Masjidil Haram. Masjid gak yang ada kalau sekitar kampung kan ada. Jadi karena ada hujan itu cepat, sholat yang tercepat itu berapa? 17 menitnya. Awak mau bilang menit tercepat. Sudah, sekarang masuk tentang apa tadi? Rukun ya, rukun sholat. Rukunnya sholat itu jumlahnya ada 18. Pertama harus niat. Niatnya apa? Bukan niat. Itu namanya melafadzkan hukumnya sunnah. Sholat sunniyat iku awakmu nek wis takbir. Allahu Akbar. Nah, jerone Allah akbar. Iku kudu terlintas kamu niat sholat. Awakmu senajan wis fardu wis lillahi ta'ala Allahu Akbar, gak keilingan sholatmu tidak sah. Kenapa? Niat itu harus bersamaan dengan takbir, tempatnya di dalam hati, bersama dengan pekerjaan yang pertama yaitu takbir. Jadi jadi ketika Allahu Akbar kamu ingat bahwa kamu sholat duhur. Saya dulu di Mojokerto itu pas rapat NU itu maghrib di Mojokerto, pernah mau sholat dulu. Allah gak temu Allah ini nanti nanti pimpiro. Dan di sini banyak karena ini mencari ini ya. Jangan niat setelah kamu niat nanti berdiri. Sholat itu berdiri. Ojo nunggu. Si oleh sholat nunggu kalau sholat sunnah. Bagi orang yang sehat, sholat sunnah kok nunggu tetap oleh pahala tapi karek separuh. Tapi nih loro kok. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak kursi-kursi itu, kursi banyak wakaf itu. Itu untuk orang yang dengguli loro. Sholatnya pakai kursi, tapi kursi ini orang sendenani. Ono tapi ndek. Nah ini orang itu ono sendenani kok turun kursi. Begitu.
Utawa sendenane rotok deglek mana gak apa. Jadi memang ada kursi wakaf untuk orang sholat. Ya harus berdiri Pak saja. Nih sholat kalau boten sakit ngaget, ya lungguh. Nih lungguh sing apik, lungguh koyo tahiyat awal. Nih gak iso awakmu silo. Ya jadi ngeduk melon silo usolli fardattu. Pak kula niki sirahku abot ngeluh boten saged nunggu geletak sing api awakmu sikili nang kulon sirahe nang diganjeng saiki. Sirahe diganjeng saiki lebih tinggi dari kaki. Wis takbir wis salat seperti biasa. Pak saja kula niku boten ngeten niku ngeluh Pak, kula ketet miring. Iso miring tapi aja gedhe ngidul. Nik miring sirahmu nang ler. Ya, sirahmu nang ler terus otomatis sikile nang ngidul. Mosok sirah ini kendor sikile nang ngidul. Nang olahraga kan begitu. Nah, ini peringatan saya sama kamu anak-anak. Untuk orang yang sakit, yang sholatnya mulai kesulitan, biar tidak kesulitan, coro dipan, yang hidup nomor iku. Bi ampri ngedep, apa sirai ngelor, sikile nang itu. Pak saja, kulo niki lungguh ora iso, geletak ora iso, miring ora iso. Tapi ditekoni sih kelingan. Aku sapa awakmu bojoku. Sikilang bojoku. Iki abang duit piro? Iki 100, loro nek duit 100. Berarti si wajib sholat. Nik sirahmu kena diubahno pakai sirah. Jadi ketika takbir Allah, rukuk Allah, sujud Allah. Tapi ini wis gak iso, tapi awak musik kilingan pakai apa? Pakai mata. Kayak awak pacaran. Kedip-kedip di bawah pohon. Allah, mana lo? Allah, mending. Mau ingin itu. Pak saja, pulau niki meripat pulau pun abot, guys kemenang. Tapi ditekon isi sadar. Iki sopo? Iki pakku. Koro gatal iki kasar. Kayaknya nang sawah. Lah iki sopo? Iki bojoku. Lah koro tangan ibu. Oh berarti si sadar. Saiki salat Mbah. Salat iya, salat apa? Zuhur. Nek salat zuhur sing iling apa nih? Ati ditok zuhur, ya zuhur, asar. Sudah selesai. Harus berdiri ya kalau bisa. Kemudian setelah itu, nek awakmu itu sudah selesai, wis ngadeg niat, wis ngadeg, kamu maca apa? Allahu Akbar. Ini termasuk rukun salat seperti tadi. Kemudian wa qiraatul Fatihah. Mau coba? Saya minta betul anak-anak jangan sampai ada yang baca Fatihah tidak fasih. Apapun yang terjadi kamu belajar. Sekarang banyak. Aku bikin kiai. Ini baca Quran gak pakai fasih. Bingung dengan aku. Bingung. Piye cara di kiai lebih fasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Piye caranya? Aku usul ini aja. Setiap sebelum masuk sholat, tolong diseteno bacaan Quran. Diawali dengan Fatihah. Ya menurut dong. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Suwi-suwi ku akid. Alhamdulillah lewat kaset. Lewat apa? Rekaman tadi. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk tidak bisa baca itu. Kemudian setelah baca Fatihah diingatkan karena kita Imam Syafi'i, maka kita wajib dalam Fatihah membaca bismillah.
karena bismillah masuk rangkaian surat Al-Fatihah. Oke. Pak, kalau tarawih bagaimana? Tarawih itu kalau rakaat kedua kadang nggak nuntut, bacalah dari awal. Jadi kalau saya baca wa iyyaka nasta'in, kamu mulai. Tapi ketika saya baca waladhdallin, kamu nereng kudu maca amin terus no. Ojo bablas ya. Baca aminnya itu sunnah. Dan sunnahnya muakkad. Jadi umpamanya kamu iya karena saya baca, kamu baca Fatihah, tapi ketika wa iyyaka nasta'in, kamu kok saya baca waladhdallin, kamu baca amin, kemudian diteruskan lagi. Tapi umpama gak nutut, ya sudah sampai di situ saja. Sampai wailil maghdubi alaihim. Aku rukuk ya minat rukuk kocok. Wailil maghdubi alaihim wailil maghdubi alaihim, sampai di situ saja. Yo, ora usah diomong tuh. Pokoknya kono kamu ikut terus. Sudah sampai sini ya. Besok ditentukan lagi. Pertanyaannya dijawab besok. Nih, simpen dulu. Doa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afadim minal fitani. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afadim minal fitani. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mandi belum? Turun. Binti. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah